Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, jazakallah khair Ustaz Hidayat telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan antum untuk bisa menyempatkan waktu melazimi pertemuan kita pada hari Rabu pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin Ustaz, karena sudah jam 8 lebih, mungkin bisa segera dimulai. Sementara yang lain yang mungkin belum bisa gabung, mungkin gabung lewat atau masih dalam perjalanan, fadhol silakan menyimak saja apa yang disampaikan oleh beliau. Insya Allah nanti kita siapkan rekamannya dan mudah-mudahan nanti rekamannya bisa dipelajari untuk hewan-hewan yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa maksimal mengikuti kajian pada malam hari ini. Fadhol Ustaz, mungkin bisa dimulai Ustaz. Jazakallah khair. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ismail. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kembali untuk kajian kita terhadap ilmu balaghah Qur'aniyah, dan kita sangat membutuhkan apabila jika kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama terhadap makna-makna Al-Quran. Dan sekali lagi bahwa tadabbur Al-Quran dengan ilmu balaghah itu sangat terbantu, sangat-sangat terbantu. Nah, maka itu terutama para asatidz yang sudah bisa atau mampu memiliki ilmu nahwu dan saraf secara tamakun, maka sangat baik jika mempelajari ilmu ini. Kemudian juga saya berharap memang para asatidz nanti bisa banyak mengambil faedah dari kajian-kajian kita ini, dan Masya Allah kalau kita ngajari tulabul ilm atau orang awam itu sesuatu yang memiliki fadilah. Tapi lebih fadilah lagi kalau kita ini kajian bersama para asatidz itu, Masya Allah, lebih fadilahnya luar biasa, maka harus diutamakan. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita diberi istiqomah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan faedah sebelum kita memulai. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman ketika berbicara tentang istighfar, maka banyak sekali kita mendapatkan faedah istighfar jika kita ke surat Nuh misalnya. Tapi ada sesuatu yang lain dari istighfar ini. Istighfar itu, seseorang itu jika beristighfar, dia itu istiqomah. Seseorang jika istighfar, dia istiqomah. Jadi kalau seseorang itu bertanya apa tips supaya kita ini memiliki keistiqomahan, maka jawabannya adalah istighfar. Apa dalilnya? Ya. Atau faedahnya dari ayat apa? Dalam surat Fussilat ayat 6. Dalam surat Fussilat ayat 6. Apa Allah firmankan? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah untuk tetap beribadah kepada Allah dan mintalah ampun. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan mintalah ampun. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa kenapa setelah istiqomah kita diperintahkan untuk istighfar? Kenapa? Karena kita mengakui bahwa kita tidak akan mampu istiqomah secara sempurna. Maka kita diperintahkan untuk istighfar setelah istiqomah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah kenapa
setelah istiqomah kita diperintahkan istighfar, ada perintah istighfar setelah perintah istiqomah, karena yang menguatkan istiqomah itu adalah istighfar. Kenapa? Apabila seseorang berbuat dosa, maka dosa itu menjadikan seseorang itu berat untuk berbuat amal soleh, termasuk amal soleh adalah menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala firmankan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Coba kita perhatikan, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami hapuskan darimu wizrak, dosamu. Dosamu kenapa? Alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa itu akan memberatkan punggungmu. Dahrun, punggung. Jadi memberatkan punggung. Dosa itu memberatkan punggung. Maka itu apabila punggung sudah berat, dia susah untuk beramal soleh. Termasuk nuntut ilmu. Nuntut ilmu adalah amal soleh. Maka penuntut ilmu yang banyak maksiat itu ya nggak akan istiqomah nuntut ilmunya. Kenapa? Berat punggungnya. Iya. Maka itu barakallahu fikum, kita untuk mengawali ini kita berusaha istiqomah dan iringi istiqomah kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum, itu sebagai mukadimah, semoga bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah kita berbicara tentang istifham. Bicara tentang istifham. Jadi dari insya talabi yang ketiga setelah amr, an-nahi, baru kemudian istifham. Dari istifham ini tentu apabila kita dasar ya, kemarin kita bicara tentang amr itu ada mutlak, ada muqayyad, nahyu ada mutlak, ada muqayyad. Kalau istifham mutlaknya apa? Namanya juga istifham, maka mutlaknya adalah husulul faham. Husulul faham. Jadi kalau kita ini istifham, mencari paham. Berarti supaya apa? Supaya paham. Jadi pertanyaan itu adalah supaya paham. Maka mutlaknya istifham adalah jika seseorang bertanya, maka dia mencari tahu supaya paham. Ini mutlaknya. Akan tetapi muqayyadnya banyak. Maka jika kita lihat di dalam Al-Quran, istifham memiliki beberapa makna. Istifham memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah untuk nafyu. Nafyu. Nafyu adalah meniadakan. Bertanya, sigohnya adalah sigotul istifham. Akan tetapi makna adalah untuk meniadakan. Contohnya apa? Contohnya adalah Allah Ta'ala firmankan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Atau yang lain, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah? Waman adzlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapa yang lebih zalim daripada yang menyembunyikan persaksiannya di sisi Allah? Dan seterusnya. Ini pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan, sigohnya memang sigotul istifham. Sigohnya memang pertanyaan, tapi untuk menafikan bahwa tidak ada ya, yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Nah, ini orang yang paling zalim. Bukan Allah bertanya, berarti bertanya minta paham, mencari paham, tidak, tapi tidak ada. Maka itu dengan ini saat kita membaca Al-Qur'an ya kita paham, oh, ini adalah istifham linnafi, linnafyu, linafi, linafi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika pas seseorang membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dengan baik atau membaca terjemahan misalnya, itu pun sebenarnya jika belajar ilmu balaghah seperti ini juga akan paham insyaallah taala. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya makna yang lain ya. Jadi
Berikutnya adalah kata para ulama balaghah dalam hal ini adalah untuk takrir ya, untuk takrir. Ya, takrir ini adalah bahasa kita mudahnya untuk memastikan ya, untuk memastikan. Beneran ini beneran kamu nih, ini beneran dia nih. Kok bahasa kita di dalam bahasa Indonesia seperti itu, untuk memastikan ya. Contohnya adalah a anta fa'alta hadza ya bi alihatina ya Ibrahim ya. Ya Ibrahim contohnya adalah itu dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 62. Ya, ayat 62. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Jadi ini memastikan beneran kamu nih gitu. Jadi karena Ibrahim anak yang baik, akan tapi suka mencela mencela apa Tuhan-Tuhan. Terus juga dia masih ketika itu masih muda. Kok bisa menghancurkan patung-patung sendirian kan begitu ya? Jadi memastikan anta fa'alta hadza bi alihatina. Oke, barakallahu. Yang lain misalkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 18. Alam rabbika fina walida Alam rabbika fina walida wa labitha fina min umrika sinin ya. Jadi Firaun pernah bertanya kepada Musa alaihissalam, bukankah dulu ketika masih kamu kecil, kamu itu yang ngurusin kami ya. Wa labitha fina min umrika sinin. Dan kamu berada di tengah-tengah kami beberapa tahun dan seterusnya. Jadi untuk memastikan, untuk menunjukkan suatu kepastian, ya kamu itu benar-benar loh. Bukankah begini? Wah, benar gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk alam nasyrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak. Tapi di sini ada sesuatu tadabbur lain dari alam nasyrah laka sadrak ini. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu ya? Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu. Jadi ini untuk takrir, untuk menunjukkan suatu kepastian. Kami itu yang benar-benar sudah melapangkan dadamu. Tapi ada di belakang pertanyaan ini ada sesuatu yang besar, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pas di Mekah turun ayat ini. Jadi surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau surat Alam Nasyrah ini turunnya kan di Mekah. Saat di Mekah Rasulullah disakiti, kemudian tidak boleh sholat di Masjidil Haram, kemudian dicaci maki, dibilang penyihir, dilempari batu dan seterusnya. Dalam kondisi yang sangat sempit seperti itu, tapi Allah Ta'ala berfirman, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu. Jadi ini kata para ulama dalam tadabburi adalah ini motivasi dari Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sempit seperti itu, kami lapangkan dadamu dengan apa? Dengan janji-janji. Dengan janji-janji kemenangan. Dengan janji-janji kemenangan. Maka itu ketika pas Allah mengetahui Nabi Muhammad SAW itu dari yang sempit, diberi janji kemenangan, dihibur. Nah, itu cara Allah memotivasi dan membuat Rasulullah SAW lebih bersemangat. Maka itu meskipun kondisinya adalah kondisi Makkah atau fase Makkah, ayatnya ayat Makkiyah, tapi ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa janji Allah itu pasti terjadi meskipun sekarang kondisi kita sedang sempit ya. Baik, barakallahu fikum. Ini litakrir. Nah, kemudian berikutnya istifham yang berikutnya adalah untuk al-ihanah wa tahqir. Al-ihanah wa tahqir. Al-ihanah wa tahqir yaitu menghina
ya, untuk menghina, untuk merendahkan, untuk merendahkan. Contohnya adalah Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 53 nanti. Dan poinnya ada di orang-orang kafir mengatakan wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Jadi ketika itu orang-orang kafir mengatakan ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Apakah orang ini yang Allah utus? Ya, apakah orang ini yang Allah utus sebagai rasul? Nah, ini pertanyaan, sigahnya sigah istifham tapi untuk menghina, untuk merendahkan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Kemudian yang lain dalam surat As-Saffat ya, surat As-Saffat ayat 86 87. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Ya. Apakah Tuhan bohongan itu yang selain Allah kalian inginkan? Jadi ini cuman Tuhan bohongan kayak gitu aja kalian bela-belain. Jadi selain Allah malah diinginkan. Jadi merendahkan Tuhan-Tuhan. Jadi bukan pertanyaan kan tentunya. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Jadi tapi untuk merendahkan Tuhan-Tuhan itu. Subhanallah wa bihamdi. Jadi memang sebenarnya menarik juga ya apabila kita lihat sejarahnya para sahabat dulu ya. Bikin Tuhan dari adonan tepung. Ketika pas lapar dimakan ya gitu ya. Ya subhanallah wa bihamdi. Atau ketika pas bikin mereka sendiri yang bikin Tuhan, mereka sendiri juga yang nyembah. Subhanallah wa bihamdi. Termasuk Amr bin Jamuh itu. Amr bin Jamuh. Ya. Ketika pas mungkin sedikit mengingatkan mungkin ya. Amr bin Jamuh ketika siapa? Umair, Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, yang beriman banyak. Termasuk As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Usaid bin Khudair, dan banyak lain. Termasuk anak-anaknya Amr bin Jamuh, semuanya anaknya, istrinya masuk Islam. Tinggal Amr bin Jamuh. Sedangkan ketika itu Amr bin Jamuh tidak tahu bahwa anak-anaknya, istrinya masuk Islam. Punya apa? Punya berhala, disembah-sembah. Akhirnya pada malam hari diambil sama anak-anaknya Amr bin Jamuh. Taruh di comberan, kalau bahasa kita sekarang comberan meren. Meren itu mungkin. Kita taruh comberan. Lah, ini siapa nih yang naruh comberan? Dicuci lagi, diwangiin lagi. Besoknya lagi dicomberan lagi. Besoknya lagi dicomberan lagi. Terus sampai akhirnya Amr bin Jamuh ngasih pedang. Pedang ke berhala. Subhanallah. Kamu bela sendiri diri kamu ya. Subhanallah. Akhirnya hingga pada akhirnya sadar. Tuhan nggak bisa bela dirinya sendiri. Harus dibela oleh penyembahnya. Kan berarti aifkan alihatan dunallahi turidun ya. Subhanallah. Baik, barakallahu fikum. Kalau asatid kita rata-rata ahli sejarah, nanti saya ngajarin bebek berenang. Baik, berikutnya adalah as-sukhriyah. Sukhriyah. Sukhriyah ini, sukhriyah ini sekaligus saya menganulir jawaban saya ke Ustadz Ismail kemarin ya, tentang Al-Baqarah yang mahi ya. Barakallahu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Jadi ini untuk sukhriyah ini.
untuk sukhriyah. Sukhriyah ini mengejek. Kalau orang Jawa mungkin nyebutnya ngece ya, atau maitu ya, sukhriyah ini. Jadi untuk menghinakan sendiri, untuk ngece sendiri, untuk maitu sendiri. Jadi al-ihanah dan sukhriyah berbeda. Jadi kalau al-ihanah seperti tadi ahadalladzi ba'atsallahu rasula itu untuk menghina. Tapi kalau untuk maitu ya itu mahi, ya kan? Kemudian seperti contoh yang lain adalah qalu ya syu'aibu asolatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu abauna. Wahai Syuaib, apakah ibadah kamu, ya, apakah agama kamu, sholatuka di sini para ulama ahli tafsir mengatakan sholatuka dinuka. Apakah sholat kamu, apakah agama kamu menyuruhmu untuk meninggalkan peribadatan kami ya, apa yang kami sembah. Nah, ini sukhriyah nih, ma itu. Ya. Jadi seperti itu. Maka nanti meskipun sigohnya sigotul istifham tapi bisa untuk ma itu ya. Barafikum. Jadi seperti itu. Oke, barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-wa'id ya, al-wa'id yaitu untuk mengancam ya. Al-wa'id wa tahdid, ancaman. Seperti Allah Ta'ala firmankan, alam nuhlikil awalin ya. Bukankah kami telah menghancurkan umat-umat yang terdahulu, ya kan? Nah, ini pertanyaan tapi pertanyaannya untuk apa? Wa'id, untuk tahdid, untuk ancaman. Loh, kalau kamu masih kafir, kamu akan kami binasakan sebagaimana orang terdahulu, ya. Jadi ketika pas kita mau ngancam kadang kan juga ngomong gitu ya. Apa namanya? Jadi bukankah kemarin itu sudah saya pukulin tuh teman kamu. Wah, gitu ya. Untuk wa'id akan tetapi sigohnya sigotul istifham. Sigohnya adalah sigoh istifham, ya. Jadi termasuk alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil misalnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad ya dan seterusnya. Ini pertanyaan tapi untuk tahdid, untuk ancaman. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya adalah untuk taswiyah, untuk menyatakan sesuatu itu sama ya. Contohnya apa? Al-Baqarah itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum apakah kamu beri peringatan amlam tundirhum ataukah yang tidak kamu beri peringatan layuk minun. Sama saja mereka tidak akan beriman. Jadi kadang pertanyaan pun juga untuk taswiyah, untuk menunjukkan kesamaan. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu, kok itu sangat mudah. Berikutnya adalah untuk perintah. Untuk perintah. Pertanyaan sigatul istifham tapi untuk amr. Untuk amr. Contohnya apa? Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Apakah mereka tidak berpikir bahwa sahabat mereka itu tidak ada jinnah-jinnah di sini, maksudnya bukan jin ya. Jinnah di situ adalah kegilaan. Awalam yatafakkaru. Jadi maksudnya apa amr? Falyatafakkaru gitu ya. Bukan apakah mereka tidak berpikir, maksudnya adalah itu. Maka setiap kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabburun al-Qur'an, pokoknya afala itu sigatul istifham lil amr. Sigatul istifham lil amr. Jadi ini menjadi satu kaidah juga bagi kita berarti bahwa setiap kata afala dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah amr ya. Setiap kata afala maka maknanya adalah amr. Baik. Barakallahu fikum. Jadi kalau afala yatadabbarun Al-Qur'an berarti kita diberitakan tadabbur dong ya. Ya kan? Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfalu. Afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Afala yatadabbarul Qur'an dan seterusnya. Jadi
Seperti itu. Kata-kata jadi kata tadabbur dalam Al-Qur'an itu kan ada 4 ya. Semuanya pakai afala kecuali 1. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, untuk mereka. Tapi selain itu untuk afala, berarti tadabbur itu adalah perintah. Karena tadabbur semuanya pakainya afala. Afala, afala, afala. Dari 4 ayat semua yang 3 pakainya afala. Dari sini menjadi penguat ya bahwa tadabbur itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Karena memang dengan tadabbur ini kan kita akan menguatkan tauhid uluhiyah kita. Saya pernah sampaikan tidak ya dulu di awal-awal bahwa ada tafakur, ada tadabbur ya. Kalau seseorang itu tafakur, maka tafakur itu alam. Sering orang bilang tadabbur alam, padahal yang benar adalah tafakur ya. Tafakur alam. Kok tafakur alam, ayat-ayat kauniyah itu akan menghasilkan tauhid rububiyah yang kuat. Tapi kalau tadabbur Quran, maka akan menguatkan tauhid uluhiyah. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya adalah ya an-nahi ya. An-nahi. Kemudian an-nahi contohnya adalah ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum. Jadi apakah kamu takut sama mereka? Nah, ini untuk nahi. Apakah kamu takut sama mereka? Maksudnya adalah jangan takut sama mereka. La takhshawhum. Fallahu ahaqqu an takhshawh. Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi sigahnya sigatul istifham, tapi makna adalah makna nahi. Adalah makna an-nahi. Baik, barakallahu fikum. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ya. Itu sebagai dalil penguat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya al-istifham lil inkar. Bertanya, sigahnya sigah pertanyaan akan tetapi untuk mengingkari. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman untuk sebagian kitab tapi mengkufuri sebagian yang lain? Nah, ini pertanyaan untuk mengingkari. Ya, kalian ini ya untuk mengingkari perbuatan mereka. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Contoh yang lain apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, sekarang sesuatu itu kok diingkari berarti kan itu sesuatu yang mungkar ya. Jadi atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini istifham. Tapi maknanya lil inkar. Berarti kemungkaran. Subhanallah. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita ini bahwa kemungkaran itu bukan sebatas ketika seseorang itu berbuat kemungkaran ya. Nyuruh orang berbuat baik tapi melupakan diri sendiri itu juga kemungkaran. Subhanallah. Berdasarkan ayat ini. Tuh, dari ilmu balaghah ya kan? Dari ilmu balaghah kita bisa simpulkan seperti itu. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik sedangkan kamu lupakan diri kamu sendiri? Lil inkar, istifham lil inkar. Sedangkan sesuatu yang diingkari itu berarti perbuatan yang mungkar. Subhanallah wa bihamdi. Ini di antara kita ini manfaatnya belajar ilmu balaghah seperti itu. Baik. Jadi qul ata'buduna ma tanhitun? Qala ata'buduna ma tanhitun? Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Ya, ini untuk mengingkari perbuatan itu. Untuk mengingkari perbuatan itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Insya Allah itulah pembahasan kita terkait dengan istifham. Jadi untuk istifham sudah selesai. Dengan demikian pertemuan ini kita cukupkan insya Allah ta'ala. Ala kulli hal,
dari istifham kita mendapatkan banyak makna tadi. Kita mendapatkan banyak makna dan dari makna-makna itu kita bisa kembangkan lagi. Ya. Kita bisa kembangkan lagi. Subhanallah. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saya kembalikan kepada Ustaz Ismail. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ustaz Ismail, mic-nya Ustaz. Ya, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya tadi, Ustaz, seputar tentang masalah kalimat istifham yang mempunyai beberapa kandungan makna. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Ustaz. Langsung saja mungkin sisa waktu yang ada sebelum sampai jam 9, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, atau mungkin ada ikhwan-ikhwan lain mungkin yang membaca ayat ini termasuk istifham yang mana, mungkin bisa ditanyakan atau mungkin bisa menambahkan beberapa penjelasan daripada Ustadz Hidayat tadi. Atau Anda persilahkan yang lain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Miftah ya. Ustaz. Ustaz Hidayat. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Afwan Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ustaz, mau tanya tentang makna insya tolabi di mana istifham. Apa itu tandanya harus ada harfu istifham? Iya. Baik, barakallahu fikum. Kalau istifham harus ada tanda. Kalau istifham nggak ada tanda, terus kita pakai apa? Harus ada ada hal, ya. Harus ada hal, harus ada mata, Ya. harus ada kam, harus ada apa? Tentunya Iya. itu semua istifham. Kalau kita kembali kepada nahwu saja, ada huruful istifham. Dengan adanya huruful istifham, kita mengetahui itu sebagai istifham. Semua yang saya sebutkan tadi, afala yatadabbarun, misalkan gitu. Ata'buduna, afalam yatafakkaru, afatu'minuna bi ba'dil kitab, ya. Dan seterusnya. Termasuk pakainya ma, pakai alam, pakai ala ta'kurun misalkan. Pakai ala, pakai a, pakai ma, dan pakai yang lain. Memang huruful istifham itu yang menjadi ciri dari istifham itu sendiri ya Ustaz. Jadi dengan itu ya kita bisa, yang membedakan itu sebenarnya adalah makna. Kalau huruf istifhamnya sama. Huruf istifhamnya sama, ya a juga, ya hal juga, ya ma juga, ala juga, ya sama, ya. Huruf istifhamnya sama. Yang bedakan adalah konteksnya nanti. Yang bedakan adalah konteksnya. Oh, konteksnya begini berarti makna istifhamnya adalah ini, konteksnya begitu, makna istifhamnya begitu. Nah, gitu. Jadi kalau untuk huruf-huruf tetap sama. Jadi seperti itu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Sudah sampai Malang lagi Ustaz Miftahudin. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ayat di surat An-Naba itu saja itu ada kan ayat yang mengandung kata wa'ad wa tahdid, itu kayak kalla saya lamun. Itu masuk apa enggak ya? Itu kalla saya lamun itu kan. Kalau itu bukan masuk istifham tadi. Kalau saya lamun itu mah bukan istifham atau kan mana harfu istifhamnya mana? Enggak ada. Enggak ada, berarti bukan istifham. Tapi mengandung wa'ad sama tahdid tadi. Apa? Wa'id ya, bukan wa'ad. Wa'id. Ya, tahdid. Ya, iya betul. Jadi ada wa'id sama tahdid ya, dua hal yang sama-sama ini ya. Barakallahu fikum. Syukran, jazakallahu khair. Cuman kalau apa namanya? Saya perhatikan dari kata wa'id dan tahdid ini, kalau wa'id itu ya sesuatu yang seringkali sifatnya adalah maknawi, secara maknawi, ya, secara maknawi, dosa, neraka, kayak gitu-gitu tuh, secara maknawi, tidak diberkahi
Allah laknat kayak gitu, itu wa'id. Kalau tahdid ya, tahdid itu sesuatu yang sifatnya ancaman tapi fisik, Fisik. ya, fisik. Kayak ya ditakzir, ada hukuman had, ada apa namanya al-qatl an-nafsu bin-nafs gitu misalkan, atau rajam, itu tahdid ya. Jadi wa'id dan tahdid secara bahasa Indonesia ya artinya ancaman ya. Tapi kalau wa'id itu maknawi, kalau tahdid hissi ya. Fisik. Misalkan kalau kita berbahasa misalkan ya ini Ustadz Fulan muhaddad bil qatl. Ustadz Fulan muhaddad bil qatl. Muhaddad artinya diancam, bunuh. Qatl bunuh. Iya. Kok bisa kata muhaddad pakai kata tahdid ya? Kan qatl itu kan fisik gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kok di bahasa Indonesia kan ya, karena bahasa Indonesia itu gimana ya? Bahasa miskin. Bahasa miskin. Sama bahasa Jawa sama bahasa Sunda saja lebih kayak bahasa Sunda sama bahasa Jawa ya. Jadi seperti itu. Subhanallah. Baik. Kalau umpama dalam Al-Quran itu aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram itu masuk mana? Jadi aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram berarti itu untuk apa? Oh, itu berarti untuk takrir ya. Itu untuk takrir. Untuk menunjukkan kepastian. Untuk menunjukkan kepastian. Jadi untuk kepastian bahwa berjihad itu lebih apa? Memastikan bahwa jihad itu lebih baik daripada siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram. Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Jazakallah khairan Ustaz Ismail. Apa namanya? Aja'altum siqayatul haji wa imaratul masjidil haram. Jadi bahkan seperti itu pun dipastikan kalah sama jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ditakrir. Masya Allah ya. Dengan begitu kita mendapatkan makna lebih dalam lagi. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jadi memang kita kadang ya perlu ya apa namanya? Pokoknya ilmu yang sudah kita pelajari kemarin, pokoknya al-amr, an-nahyu, al-istifham. Ketika pas baca Quran, ketika pas ada istifham, coba berhenti dulu sebentar. Ketika ada amr, berhenti sejenak. Ketika pas ada nahyu, berhenti sejenak. Ini untuk apa ini? Terus buka lagi pelajaran kita kemarin. Oh, habis begitu kita memaknai lagi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Fadhol, Ustaz yang lain. Ustaz Lutfi Haidara hadir ya? Berhalangan. Menyimak saja, masih perjalanan. Oh, Ustaz Ziyad. Menyimak saja. Masya Allah, Masya Allah. Saya minta kopdar sama Ustaz menyimak. Ziyad. Ustaz ternyata jauh. Ora. Oh, jauh. Oh, jauh. Katanya antara timur dan barat kata beliau. Ya jauh, Ustaz. Boyo lali sama Semanggi yuk. Lah ya, ketemu Masya Allah. Karanganyar ngono ketemu Masya Allah, Masya Allah. Fi amanillah, Allah yafatkum. Amin. Amin. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya salam ke Ikhwan ini. Oh iya. Iya, baik. Ya, salam. Yang lain, Ustaz. Salam. Baik, barakallah. Yang lain kalau tidak ada kita akhiri. Ustaz, mungkin tidak ada pertanyaan dari beberapa hewan yang hadir. Mungkin untuk
kajian malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti ikhwan-ikhwan banyak memperkaya pengetahuannya dengan mengambil contoh-contoh yang lain dari Al-Qur'anul Karim dengan panduan umum dari Ustaz Hidayat tadi, sehingga kemudian bisa memperkaya pengetahuan kita sendiri tentang masalah ilmu seputar masalah al-amru wan nahyu wal istifham dalam Al-Qur'an, sehingga kemudian harapannya dengan banyak memperkaya diri untuk kemudian mentadabburi ayat Al-Qur'an, dengan demikian insya Allah ilmu ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz, jazakallah khair atas malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, kemudahan untuk antum dan keluarga kita semua, dan bisa dipertemukan kembali untuk pada pertemuan yang akan datang. Saya serahkan ke Ustaz Arif untuk bisa ditutup. Ustaz Arif.